Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triadi Rahman, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi industri dan apa saja yang ada di dalam psikologi industri. Dan yang pertama itu psikologi industri, kedua motivasi kerja industri, ketiga pelatihan dan pengembangan tenaga, yang keempat job performance, yang kelima kepemimpinan dalam industri, dan yang keenam stres di tempat kerja, ketujuh konflik dalam industri, kedelapan seleksi dan penempatan kerja di industri, kesembilan kepuasan kerja di dalam industri, dan kesepuluh analisis jabatan industri. Baik, saya akan menjelaskan apa itu psikologi industri. Yang pertama itu definisi psikologi industri dan pengertiannya. Definisi psikologi industri secara bahasa istilah psikolog berasal dari kata phys yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu. Oleh karena itu psikolog sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa. Sedangkan psikologi industri ilmu jiwa yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Adapun pengertian ilmu psikologi industri yaitu aplikasi psikologi dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi kerja memiliki arti psikologi, kerja dan organisasi. Dalam arti yang lebih luas, industri juga mencakup pengertian perusahaan. Jadi psikologi industri dan organisasi adalah studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi dan motivasi, serta proses mental manusia yang ada di perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan terkoordinasi sekelompok orang secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Dan yang ketiga itu sejarah psikologi industri. Sejarah psikologi industri yaitu psikologi kerja dan organisasi dimulai pada awal abad ke-20 dengan perkembangan tercepat. Terjadi selama Perang Dunia Pertama dan selama Perang Dunia Kedua, bidang pendidikan dan pelatihan menjadi topik penting. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas membuat perusahaan meningkatkan in-company training. Dan sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar 1950-an. Adapun manfaat psikologi industri, membantu perusahaan, industri maupun organisasi dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan, mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja dapat meningkatkan kompetensi individu, namun dapat juga mengembangkan perusahaan atau industri. Dan yang terakhir dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memperhatikan perusahaan dunia kerja. Adapun jenis-jenis psikologi industri, yang pertama psikologi personalia, pribadi berkaitan dengan manajemen tenaga kerja, mulai dari perencanaan, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan staf hingga penghentian karyawan perusahaan. Yang kedua, psikologi konsumen. Psikologi konsumen mempelajari dinamika perilaku konsumen dalam kaitannya dengan keputusan pembelian mereka. Ketiga, perilaku organisasi. Perilaku organisasi berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Keempat, keselamatan dan kesehatan kerja. Psikologi industri dan organisasi membahas kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, analisis posisi, analisis jabatan, mengkaji komposisi uraian tugas dan uraian tugas untuk setiap posisi dan jabatan dalam organisasi. Dan yang kelima, ergonomi. Ergonomi berkaitan dengan interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana Anda dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. Dan yang terakhir, psikologi sumber daya manusia. Psikologi sumber daya manusia menganalisis proses perkembangan individu, kelompok, atau organisasi. Adapun aspek psikologi industri. Aspek dalam psikologi industri yaitu personil. Psikologi industri menangani praktik personelia yang mencakup bidang-bidang seperti analisis pekerjaan, rekrutmen kandidat, seleksi karyawan, penempatan upah, pelatihan karyawan, dan penilaian kinerja karyawan.
Kedua, organisasi. Psikologi industri dan organisasi membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perusahaan organisasi, dan proses kelompok dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu faktor manusia. Psikologi industri mempelajari desain tempat kerja, interaksi manusia, mesin, desain ergonomis, dan memperhitungkan masalah kelelahan fisik dan stres. Lanjut, adapun motivasi kerja industri. Teori motivasi kerja. Yang pertama yaitu teori tata tingkat kebutuhan. Ada 5 kelompok kebutuhan, yaitu kebutuhan fili, psikologial, dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan fisik, yang meliputi kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berumah tangga, dan sejenisnya. Kedua itu kebutuhan keamanan, safety needs, yang meliputi kebutuhan untuk memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan, atau perlindungan dari ancaman-ancaman membahayakan kelangsungan hidupnya. Ketiga itu kebutuhan sosial, social need, kebutuhan untuk disukai dan menyukai, dicintai dan mencintai, bergaul bermasyarakat, dan sejenisnya. Keempat itu kebutuhan pengakuan, harga diri, kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan, kebutuhan untuk memperoleh kebutuhan, dan yang terakhir kebutuhan mengaktualisasikan diri, kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk menjadi kreatif, kebutuhan untuk dapat merealisasikan potensinya secara penuh. Dan kedua itu teori eksistensi relasi pertumbuhan. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang ada, yaitu kebutuhan eksistensi merupakan kebutuhan akan substansi material. Kebutuhan hubungan merupakan kebutuhan untuk membagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Ketiga, kebutuhan pertumbuhan merupakan kebutuhan yang dimiliki seorang untuk mengembangkan kecakupan mereka secara penuh. Ketiga itu teori 2 faktor, yaitu tanggung jawab, kemajuan, capaian, pengakuan, recognition. Kelompok faktor lain yang menimbulkan ketidakpuasan berkaitan dengan konteks dari pekerjaan. Faktor-faktor eksternis dari pekerjaan dan meliputi faktor-faktor, yaitu administrasi dan kebijakan perusahaan, penyediaan, derajat kewajaran penyediaan yang dirasakan diterima oleh tenaga kerja, gaji, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Dan teori penetapan tujuan. Orang yang tugas yang jelas tujuannya dan lebih menantang akan menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang tujuan tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya. Teori kesamaan atau keseimbangan. Orang cenderung akan membandingkan insentif atau reward yang diperoleh dengan insentif yang diterima oleh orang lain mempunyai beban kerja serupa. Selanjutnya itu job. Adapun job performance, yaitu pengertian job performance, yaitu kinerja asal dari kata job performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai pada seseorang. Jadi job performance merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai pada seseorang pegawai saat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi job performance. Pertama itu kemampuan, kedua motivasi, ketiga dukungan yang diterima, keempat keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan yang kelima hubungan antara rekan kerja dengan pemimpin. Yang ketiga itu indikator kerja. Yang pertama kuantitas kerja, jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang karyawan dalam suatu periode tertentu.
Kedua, kualitas kerja, menunjukkan kualitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya, seperti ketetapan, kelengkapan, dan kerapian. Dan ketiga, ketetapan waktu. Ketetapan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Yang keempat itu manfaat penilaian. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja, penyelesaian kompetensi, evaluasi prestasi kerja, keputusan penempatan, kebutuhan latihan, dan pengembangan prestasi kerja yang buruk, penyimpangan processing, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil dan terhadap penilaian prestasi kerja yang akurat akan disetujui. Selanjutnya itu kepemimpinan dalam perusahaan, yaitu adapun pengertian dari kepemimpinan dalam perusahaan, yaitu dalam organisasi diperlukan seorang pemimpin yang bisa mengkoordinasikan semua komponen yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang untuk dapat menjalankan segala kegiatan yang ada di berbagai bidang organisasi dalam perusahaan. Adapun gaya kepemimpinan, yaitu pertama, autokratis. Bagian-bagian dari autokratis yaitu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Kedua itu kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya, aktivis, dinamis, dan terarah. Yang ketiga, kepemimpinan afiliatif, di antaranya kepemimpinan yang bersifat terbuka. Yang keempat itu kepemimpinan visioner, yaitu fokus pada tujuan organisasi. Adapun teori kepemimpinan, yang pertama teori sifat, teori perilaku, teori situasional atau kontingensi. Keempat, teori transaksional dan teori transformasional, teori implisit, dan terakhir teori karismatik. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama fungsi perencanaan, kedua fungsi memandang ke depan, ketiga fungsi pengembangan loyalitas, keempat fungsi pengawasan, kelima fungsi mengambil keputusan, dan yang keenam fungsi memberi motivasi. Dan kepemimpinan dalam perusahaan yang terakhir, menurut Rahman and Prasetya 2018 adalah adanya proses mempengaruhi karyawan atau dapat memberi contoh kepada bawahannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya itu stres di tempat kerja. Adapun pengertian stres di tempat kerja. Pengertian stres kerja secara etimologi, stres diambil dari bahasa Latin yang artinya kekerasan, kesukaran, atau kemalangan. Adapun dalam kamus lengkap psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Stres kerja adalah suatu kondisi sebagai kelebihan permintaan dan tekanan yang meluap-luap, yang membuat ketidakseimbangan fisik dan mental yang mempengaruhi perasaan, cara pandang, dan keadaan seseorang pekerja. Dan kedua itu faktor-faktor stres kerja. Yang pertama faktor-faktor lingkungan, kedua faktor-faktor perusahaan, ketiga faktor individual atau kondisi di luar lingkungan kerja atau life stressor. Adapun gejala akibat stres kerja pada karyawan. Yang pertama gejala fisik, sakit kepala, sakit punggung, kehilangan nafsu makan. Kedua gejala psikologis, pesimisme, mudah lupa, kebosanan, ketidaktegasan. Ketiga, gejala perilaku, keresahan, mudah marah, sifat suka memerintah, rentan mengalami kecelakaan, isolasi sosial. Dan yang terakhir itu manajemen stres kerja. Ada dua pendekatan dalam mengelola stres kerja, yaitu pertama pendekatan individu yang meliputi A. meningkatkan keimanan, B. melakukan meditasi dan pemapasan, ketiga C. melakukan kegiatan olahraga. Kedua itu pendekatan perusahaan meliputi yang pertama melakukan perbaikan iklim organisasi, kedua melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik, ketiga menyediakan sarana olahraga. Selanjutnya itu konflik dalam industri. Adapun konflik dalam industri yaitu pengertian konflik dalam industri.
Konflik adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, juga berasal dari diri sendiri. Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Kedua itu macam-macam konflik. Yang pertama itu konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok berikut. Indikator konflik fungsional terbagi menjadi 4, yaitu bersaing untuk meraih prestasi, pergerakan positif menuju tujuan, merangsang kreativitas dan inovasi, dan dorongan melakukan perubahan. Dan konflik kedua yaitu konflik disfungsional, yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok berikut. Indikator konflik disfungsional yang pertama, mendominasi diskusi, senang bekerja dalam kelompok, berturun kepribadian dan perselisihan antara individu. Adapun sumber-sumber konflik. Jadi sumber-sumber konflik yang pertama itu konflik dalam diri atau individu. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan terakhir, konflik antar organisasi. Adapun dampak konflik. Dampak konflik ada yang positif, diantaranya meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan jam kerja. Kedua, meningkatkan kemitraan yang produktif. Ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Keempat, semakin rendah tekanan. Kelima, jumlah pegawai yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Adapun dampak negatif, yang pertama, meningkatkan ketidakhadiran karyawan dan seringnya absen selama jam kerja. Kedua, banyaknya karyawan mengeluh karena sikap atau perilaku kerja yang tidak adil, pertengkaran. Dan keempat, banyaknya karyawan yang sakit. Kelima, karyawan biasa menggunakan mekanisme pertahanan diri ketika menerima peringatan dan dari atasannya. Dan kelima itu metode pengelolaan konflik. Metode pengelolaan konflik terbagi menjadi 3. Metode stimulasi konflik untuk membangkitkan motivasi karyawan karena karyawan bersifat pasif ketika konflik terlalu rendah. Kedua, metode pengurungan konflik untuk mengolah tingkat konflik dengan cara mendinginkan suasana sehingga mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik. Ketiga, metode penyelesaian konflik berfokus pada perilaku manajer yang secara langsung dapat saling mempengaruhi solusi yang sering digunakan termasuk dominasi dan penindasan, kompromi dan penyuapan. Dan selanjutnya itu kepuasan kerja di industri. Yang pertama itu definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Kedua itu teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama itu Disrepeni teori. Kedua itu equity teori. Ketiga itu faktor teori. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang terkait dan menentukan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja adalah suatu hal yang sangat luas. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lainnya itu pertama faktor psikologis, kedua fisik, sosial, dan faktor finansial. Dan keempat itu dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Pertama itu dampak terhadap produktivitas, kedua dampak terhadap ketidakhadiran, ketiga dampak terhadap kesehatan. Yang selanjutnya itu seleksi penempatan kerja di industri. Yang pertama itu pengertian seleksi dan penempatan kerja di industri. Pertama itu seleksi. Seleksi merupakan proses kegiatan pemilihan pada individu tertentu dan dari segenap kelompok karyawan yang berpotensial untuk menjalankan atau mengemban amanah di suatu jabatan tertentu. Kedua itu penempatan. Penempatan tenaga kerja adalah tidak lanjut di proses seleksi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan karyawan ialah kesesuaian pengetahuan, kesesuaian keterampilan dan kesesuaian kemampuan. Kedua itu pentingnya pelaksanaan seleksi kerja di industri.
Kegiatan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara itu, penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepat tidaknya seseorang ditempatkan pada suatu posisi tertentu tergantung pada fungsi penempatan. Apa itu hambatan-hambatan? Hambatan-hambatan seleksi terbagi menjadi 3, yaitu tingkat validitas yang berbeda. Kedua, hambatan biaya yang dimiliki perusahaan karena metode-metode itu memiliki biaya yang terkadang tidak murah. Ketiga, hambatan lain seperti tolak ukur penyeleksi pelamar. Selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di industri. Adapun pengertiannya yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedua itu tujuan. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang pertama memperbaiki kinerja, meningkatkan keahlian para karyawan, memecahkan permasalahan operasional, keempat promosi karyawan, dan terakhir memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Adapun pengaruh biaya. Pengaruh biaya dan produktivitas karyawan terhadap pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu faktor-faktor yang pengaruh tinggi rendahnya upah atau gaji. Faktor-faktor yang pengaruh tinggi rendahnya tingkat upah menurut Panjojo dan SWOT 2006 terdapat beberapa faktor yang pengaruh tingkat tinggi rendahnya upah antara lain. Pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, organisasi buruh. Ketiga, kemampuan untuk membayar. Selanjutnya itu analisis jabatan industri. Dan yang terakhir itu analisis jabatan industri. Adapun pengertian dari analisis jabatan yaitu pengertian analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis, serta menganalisis persyaratan apa saja yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan serta personel yang dibutuhkan dalam pekerjaan, sehingga sumber daya manusia yang dipilih dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Dan kedua itu manfaat analisis data. Manfaat analisis data yaitu penarikan seleksi dan penempatan pegawai sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Keempat, memperbaiki cara bekerja pegawai. Kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan. Merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Dan yang terakhir, bimbingan dan penyuluhan pegawai. Dan adapun tahapan analisis jabatan. Yang pertama itu perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data. Persiapan dan perencanaan yaitu penegasan kembali struktur organisasi yang akan menjadi pegangan bagi proses selanjutnya, termasuk nama-nama jabatan dan tempatnya. Pengumpulan data yaitu metode observasi dan wawancara. Metode observasi berarti pelaksanaan analisis jabatan, mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan. Pengolahan data itu menentukan faktor-faktor dan pilihan jabatan, menentukan bobot nilai dari setiap faktor, analisa hasil interview dan kuesioner yang telah diisi. Mungkin itulah materi yang sempat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.